Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Au utawa li muslim ngucap marang wong kang Islam, ngucape ya kafir, he kafir. Wong Islam dipanggil kafir, maka yang mengkafirkan menjadi murtad. Bila takwilin kelawan tanpa takwil makna, au utawa mengucap tak al ibadati zahirah, tak tinggalkan olehmu al ibadati zahirati sya'ni, zahirata sya'ni, ninggalno ing pira-pira ibadah kang zahir fi amalil asrar, dalam rangka ngamal batin, dalam rangka memaksimalkan amal secara batiniah, tinggalkan sholat secara zahir. Ngomong ngono kuwi murtad karena mengingkari syariat. Waman utawi sapa wonge, waman lan wong kala kang ngucap innahu yuha ilaihi, bahwa dia diberi wahyu, ngomong katanya dia mendapat wahyu, murtad. Wa illam yadda'i, senajan orang ngaku-ngaku sapa wong nubuwatan jadi nabi, jadi ngaku menerima wahyu saja murtad. Au utawa innahu, katanya dia itu yadkhulul jannah, masuk surga, wa ya'kulu min thimariha, makan dari sebagian buah-buahan surga, dan api neraka dia padamkan. Wa yu'aniqul huro, dan katanya sudah merangkul bidadari-bidadari qabla mauti, sebelum mati. Murtad mas ngomong ini. Au utawa innan nubuwata muktasabatun, bahwa pangkat kenabian itu pangkat yang ikhtiari, pangkat yang bisa diusahakan, bukan semata-mata takdir. Au utawa inna martabataha tunalu bisafa'il qalbi, sungguh martabat kenabian itu bisa diraih dengan kejernihan hati. Katanya bertasawuf sampai mengatakan kolek tasawuf terus-terusan arti bening, suwe-suwe iso dadi nabi. Murtad. Au utawa in sadaqal anbiya fi ma qaluhu najauna, kalau para nabi itu benar dalam hal yang mereka ucapkannya, tentunya kami selamat. Nyatanya kami enggak selamat berarti nabi enggak benar. Au utawa Allahu ya'lamu anni fa'altu kadza wa huwa kadzibun fi, atau orang mengucap demi Allah, Allah tahu kok bahwa saya melakukan apa gitu. Padahal dia berbohong dalam ucapan itu. Bersumpah demi Allah dia tahu, bersumpah demi Allah, Allah tahu, tapi ternyata dia bohong. Wa huwa kadzibun fi, sedang dia bohong dalam ucapan tadi. Au mutirna binajmi kadza, atau orang berucap kita mendapat hujan itu lantaran bintang ini, bukan lantaran kehendak Allah. Udan gak utang, ojo opo jare posisi bintang, bukan karena Allah. Yo murtad mas, wong mengingkari ketentuan Allah. Uridan, dengan memaksudkan annalin najmi taksiran fi, dengan memaksudkan bahwa
si bintang punya pengaruh dalam hal turunnya hujan. Wa man qala inna nabiyyana Muhammadan kana aswad. Dan kafir juga orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hitam. Zaman ngaku keturunan Nabi kok ireng. Ireng elek ngaku keturunan Nabi. Dadak jawab Nabi ku ya elek ireng pisan. Ya dia murtad. Au laisa bi Quraisy. Nabi bukan Quraisy. Laisa bi Quraisy. Nabi bukan Quraisy. Saiki ono nyanyian Tohal Yamani. Anak bara nyanyian ini. Salamullahi ala Tohal. Salawat salam kesemudah tanpa pada Nabi Muhammad yang berbangsa Yaman. Mana jomelok-melok ngono lho ya. Jomelok-melok ngono kuwi ngawur ya. Nabi Muhammad itu Quraisy. Kok Yaman piye ya. Tidak alasannya ada kemungkinan biar Nabi Ismail nikah dengan orang perempuan yang dari suku Yaman. Berarti anak putune Ismail termasuk Muhammad bisa disebut bangsa Yaman. Lalu ngono Mas. Nabi Ismail itu anaknya Ibrahim. Ibrahim itu Babil. Jadi nanti menyebutnya bukan Muhammad al-Arabi al-Quraisy, tapi Muhammad al-Babili, Babilonia. Apa yang ngono? Gak usah Muhammad al-Makki, ya. Muhammad al-Quraisy, ya. Muhammad al-Arabi, ya. Muhammad al-Hashimi, iya. Muhammad al-Babili, enggak ada sebutan begitu. Meskipun nenek moyangnya dari Babilonia, ya. Apa istrinya Ismail dari Yaman, wallahu alam. Nabi Ismail di Mekah, ya kira-kira yang dinikah orang Arab Mekah, diatoi. Adik Mekah ke Yaman ini ada sekitar 1.500 kilo. Cik sorone Arab Rabi ada 1.500 kilo ya. Hati-hati ngarani Nabi Muhammad bukan Quraisy. Aw Arabiyin atau ngarani Muhammad bukan Arabi, bukan bangsa Arab. Disebut Yamani. Aw Insi atau Nabi Muhammad bukan golongan menungso. Atau cuek, Mas. Nabi Muhammad itu sapa? Jawabnya gak enak. Tahu. Jakarta ngono, tahu. Enggak tahu. Cuek. Aula adri atau saya enggak tahu. Ahwaladzi bu'itsa bi Makkah. Apakah Muhammad itu diutus ketika di Makkah? Enggak tahu saya. Au mata bil Madinah atau si Muhammad itu seto di Madinah. Maka nek ning Jawa ana sholalahu samarine traweh utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah utusane kang lair ana ing Mekah hijrah ing Madinah jumeneng ing Madinah si kerah ing Madinah sedo ing Madinah sinareaken ing Madinah bangsane bangsa Arab bangsa Rasul bangsa Quraisy sampai utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku suwida tahun punjul 3 tahun utawi rekmane Kanjeng Nabi Muhammad iku pirang-pirang lekso yo 1 lekso 10.000 diwapalno kabeh sampai sembarang-barang. Warawa meriwayatkan a'adza muga-muga menghindarkan na ing kita sapa Allah
minal kufri dari kufur. Ikmu semur per. Mikir, salam nih. Halo. Kok enggak muni ku piye? Sapa alim iki? Nek mari ngudek-ngudek iki aja dipateni ya. Wa hamana lan semoga Allah melindungi na ing kita mimma dari segala apa-apa ya juru yang bisa menyeret apa ma ilahi kepada kufur. Semoga Allah menghindarkan kita minal kufri dari kufur. Semoga Allah melindungi kita dari segala sesuatu yang menyeret kepada kufur. Warawa meriwayatkan sapa muslimun imam muslim an Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana malikun fi man kana qablakum. Dahulu ada seorang raja di zaman umat sebelum kamu. Wa kana lahu sahirun. Bagi raja itu ada tukang sihir. Biyen ono raja duwe tukang sihir. Falamma kabura qala lil malik, ketika si tukang sihir menjadi tua renta, si tukang sihir berucap kepada raja, inni qad kaburtu faba'as ilayya ghulaman. Raja, sungguh saya telah tua renta, maka utuslah gulaman anak muda, kader, saya didik, saya latih, ben iso jadi tukang sihir. Utuslah si anak muda ilayya kepadaku. U'allimhu, aku ajari dia as-sihra tentang sihir. Faba'atha, lalu raja mengutus ilaihi kepada sahir ulaman seorang anak muda, yu'allimu, supaya dia mengajari anak muda itu. Wa kana fi tariqi idza salaka, dan adalah di tengah perjalanan ketika si anak muda itu lewat, rohibun, ada pendeta ahli agama, kiai lah. Faqala, mengucap si pendeta itu, faqa'ada ilaihi, si anak muda duduk di hadapan pendeta sowan. Kalau badhe teng tukang sihir, jenengan dawuh napa kiai? Wasami'a, si anak muda mendengar kalamahu, dawuhnya si rohib. Wa kana idza atas sahiru, wa kana adalah si anak muda itu idza atas sahiro, jika mendatangi rumah tukang sihir, marra dia mesti melewati birrohib, melewati rumahnya si kiai pendeta. Waqa'ata ilaihi, pasti dia sowan kepadanya. Jadi sebagai bekal sebelum didoktrin, bekal sebelum di briefing oleh si tukang sihir, sowan dulu neng kiai. Fa idza atas sahira darabahu, jika si anak muda ini mendatangi rumah tukang sihir, maka tukang sihir itu memukulinya. Fasakadzalika ilar rohib, lalu anak muda itu melaporkan dipukuli itu kepada si pendeta. Faqala, mengucaplah si rohib, idza khasyita sahir faqul habasani ahli, jika kamu takut tukang sihir, maka ucapkan olehmu, habasani ahli, keluargaku telah menahan aku.
Jadi gara-gara dadak sowan yang kiai, jadwal jam sowan yang tukang sihir malih telat, kondo nyapa telat, kula ditahan oleh keluarga saya, ngono ae. Habasani ahli. Wa idza khasyita ahlak, lah mari tukang sihir sadurunge mulih sowan mana neng pendeta, akhirnya mulie telat nyapa telat, kondo kula ditahan tukang sihir. Berarti dari dulu ngakali dalam berdiplomasi itu ya penting. Ojo terlalu lugu jujur. Enggak usah ada di diplomat teman-teman. Wa idza khasyita ahlak, jika kamu takut pada keluargamu, faqul ucapkan olehmu, habasani telah menahan aku, as-sahiru tukang sihir. Fa bainama huwa ala dzalika, di saat si anak muda itu dalam keadaan seperti itu, bendino budal nang tukang sihir, bendino mulih teko tukang sihir, dadak mampir nanggone rohib. Saat hari-hari seperti itu, tiba-tiba atas si anak muda itu mendatangi ala dabbatin azimah, binatang yang sangat besar, mungkin teko jin ya, daden-daden. Qad habasat, binatang besar itu menghalangi anasa masyarakat, umat manusia. Wong-wong gak wani lewat karena di tengah jalan dicegat kewan kewede. Faqala, mengucaplah si gulam, al-yawma a'lam as-sahiru afdal amir rahib afdal. Hari ini akan aku buktikan si tukang sihirkah yang lebih afdal atau pendetakah yang lebih afdal. Ayo ngetop mana, sakti mana, rahib atau sahir. Fa'akhadha hajaran, lalu anak muda itu ambil batu. Faqala, seraya berucap, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika, ya Allah, jika memang ajaran si pendeta lebih disukai olehmu min amri sahir, daripada ajaran si tukang sihir, faqtul hadhihi dabbah, maka bunuhlah binatang besar ini, hatta yamdiya, supaya bisa lewat anasu umat manusia. Faramaha, lalu si gulam melempar dabbah. Faqatalaha, lalu si gulam pun bisa membunuh dabbah. Wa madhan nasu, dan manusia bisa pada lewat. Fa'atar rahib fa'akhbarahu, kemudian si gulam datang ke rumah pendeta mengkhabarkannya. Berarti sing bener, sing luwih hebat ajaran pendeta kiai. Nah, kiai sing wis mendito madhep ning akhirat ning pangeran, enggak boleh tolah-toleh, enggak boleh ada kepentingan. Maka harus senantiasa mengatakan yang benar apapun resikonya. Dan sekali ucap enggak boleh mencela, biar umat enggak bingung. Kalau kiainya saja mencela-mencela, umatnya bingung. Makanya kaidah bagaimana harusnya sang pendito, sang raja, itu neng Jawa ono kalimat sabdo pandito ratu tan kenane wola wali. Sabdo pandito, sabdo ratu, raja, gak boleh mencela, diwawai maneh, ralat maneh. Nah, kadung nang nisor wis bergerak ngene karena ada dawuh, jalan ini mang dino diralat maneh.
si raja presiden ngawe kementerian baru, siap bos, dipersiapkan ke kementerian baru, membuat kantor-kantor, ya merekrut orang, di PNS kan, masuk di kementerian baru, mutasi dari kementerian yang lain, ngawe kementerian baru, jarak sakwulan enggak situ tak cabut, ya bu, ya lebih. Jadi sang pimpinan paling top rojo presiden, enggak boleh dawe di wola wali, di bulan baleni dirubah-rubah. Nah ulama yang ngono ya. Sabdo pandito ratu tan kenaning wola wali. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rahib, lalu si pendeta berucap, ai bunayya, hai anakku. Penulisan bunayya itu dari ibni, tapi ditasghir. Penulisan ibnun itu bisa pakai alif, bisa dibuang alifnya. Kalau nama yang depan satu suku kata, maka ibni ditulis tanpa alif. Zaid bin Sabit. Ya, nulisnya bukan Zaid ibni Sabit, tapi langsung Ba'nun. Bacanya pun bukan Zaid ibni Sabit, tapi bacanya Zaid ibni Sabit, bukan Zaidini ibni Sabit. Muhammad bin Abdullah, satu suku kata kan, Muhammad, nulisnya tanpa alif, bukan Muhammad ibni Abdullah, tapi Muhammad ibni Abdullah. Zaman ngaji ke kiai-kiai yang ngaji Bukhari Muslim, mereka bacanya begitu, Muhammad ibni Abdullah. Nah saya perlu matur ini meskipun mungkin barang remeh-temeh, sebab ada tokoh, tapi mungkin mondoknya kurang, tak rungokne bolak-balik mesti mocone Muhammad ibni Abdullah. Aneh bagi kami yang pondokannya aneh. Bayi-bayi mocone rangun. Dan memang tulisannya pun dibedakan. Antara yang depan itu mudhof ilaih berarti dua suku kata, atau yang depan itu apa? Satu suku kata. Ai bunayya, hai anakku, antal yauma afdalu minni. Hari ini engkau lebih top, lebih sakti, lebih afdal dari saya. Hebat iso mateni kewan. Padahal ada kemungkinan kewan itu kewan cekok jin ya. Kewan daden-daden. Wis ngurup iki. Waqad balagha min Amerika, dan benar-benar telah sampai, telah menyebar dari berita tentang engkau, ma'ara seperti yang aku lihat. Viral mas sambian mas. Viral menyebar top ya. Seantero jagat ngerti ceritane sampean kabeh. Tapi nak tak kandani, wa innaka satubtala, sungguh engkau benar-benar akan mendapat ujian. Wa ini betulita, jika engkau nak mendapat ujian, sapa mulang sampean? Tolong menengojo kondo lek sing mulang aku ya. Fala tadullah, jangan kau tunjukkan orang lain alaya atas diriku. Tak jaluk nak meneng tenan. Fakanal ghulam yubriul akmah, dan si anak muda itu sekarang telah mampu menyembuhkan orang yang buta asli. Wal abros, menyembuhkan orang yang sakit belang. Nabi Isa biyen ngono. Wa ubriul akmaha wal abroso, ya dah. Wa uhyil mauta bi'ilnillah wa unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tattakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa. Bocah iki yang ngono. Wa yudawi, dan bisa mengobati
annasa umat manusia min sairil adwa dari segala macam penyakit. Penyakit itu mufradnya daun, jamaknya adwa. Obat penyakitnya dawaun, jamaknya adwiyah. Tipis-tipis penyakit daun, obatnya dawaun. Itu mengisyaratkan antara penyebab penyakit dan penawar obat biasanya dekat saja, enggak jauh-jauh. Dan ternyata kalaupun gara-gara mengkonsumsi petai dikhawatirkan kolesterol naik, obatnya di kulit petai. Mam duren khawatir kolesterol naik, darah tinggi naik, obatnya apa? Di kulit duren apa itu? Diisani banyu terus diinum. Antara daun dan dawaun enggak jauh-jauh. Daun penyakit, dawaun obat kaca apa? Cek wawud dong. Satunya jamaknya adwiyah, obat-obatan. Satunya jamaknya adwa. Adwiyah dipendekkan, enggak usah panjang-panjang. Memang sifat obat itu segera menghentikan penyakit, enggak usah kedawan-dawan. Adwa didawakno. Enggak diobati malah merentek, ya berkepanjangan. Ini isyarat bahasa. Fasami'a Jalisul Malik, lalu mendengar orang yang mendampingi raja, wakana qad amiyah, dan si Jalisul Malik ini telah buta. Fa'atahu, lalu si Jalisul Malik datang kepada gulam bihadaya, dengan membawa hadiah-hadiah kasiratin yang sangat banyak. Faqala, lalu berucap, hiyalaka, ini semua milikmu PN, tapi ono syaratnya, in anta syafaitani, jika kamu bisa menyembuhkan saya. Faqala, mengucap si gulam, loh, kalau soal sembuh Pak, inilah asfi ahadan, sungguh aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, saya sekedar ngobati, nyuwuk, yang menyembuhkan bukan saya, Gusti Allah. Innama hanyalah yasfi, yang bisa menyembuhkan Allahu Allah. Fa in amanta billah, jika kamu mau beriman kepada Allah, masuk Islam, ta'utullah, saya akan berdoa kepada Allah, fasyafaka, lalu Allah menyembuhkan kamu. Fa'amana billah, lalu si pendamping raja tadi iman kepada Allah, masuk Islam. Fasyafahullah, lalu Allah menyembuhkannya. Fa'atal malik, fajalasa ilaih, kama kana yajlis. Lalu si pendamping raja itu datang ke raja, duduk menghadap raja seperti biasanya duduk. Hanya bedanya kemarin si kafir, hari ini sudah muslim. Loh, sama nak berubah. Itu kondi rahasia. Enggak boleh dituduh-tuduh nih. Sopo guru nih. Faqala, berucap lahu kepada Jalis, sopo al-maliku raja, man radda alaika basaraka, siapa yang bisa mengembalikan penglihatanmu kepadamu? Emang kok malah melek, sopo sing balik ni meripatmu? Faqala, mengucap si Jalis, Rabbi, ya Tuhanku lah. Sopo sing balik ni meripatmu? Tuhanku lah. Qala, mengucap si raja kaget, lu, awalaka Rabbun ghairi, apakah ada Tuhan bagimu selain aku? Oh, rupa-rupanya kayak Fir'aun yang ngaku jadi itu Tuhan. Awalaka, apakah ada bagimu Rabbun pangeran ghairi sa'liyane ingsun? Apa kamu punya Tuhan selain saya?
Qala no, lek soal Tuhan, Tuhanku, Tuhanmu padha ae Gusti Allah. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku juga Tuhanmu semuanya, Tuhannya wong kabeh iki Gusti Allah. Fa akhadahu, lalu si raja menangkapnya, menghukum, memberi sanksi. Falam yazal yu'adzibuhu, tiada henti si raja menyiksanya hatta jalla alal gulam, sampai si jalis itu menunjukkan si anak muda. Sapa sing ndongakne zaman muruk ngene iki? Terpaksa si jalismu kondo iki lho anak muda ini. Padahal anak muda itu dulu diutus raja ben belajar sihir. Lah kok malah jadi santri tukang suwuk ngene. Kacau. Faji'a, maka didatangkan bil ghulami si anak muda itu. Faqala lahul malik, raja berkata kepadanya, ai bunayya, wahai anakku, qad balagha min sihrika, benar-benar telah sampai menyebar dari kehebatan sihirmu, matubri'u, yang mana kamu bisa menyembuhkan, bi dengan ma, al-akmah, orang yang buta, wal abros, orang yang belang kulite, wataf'al kada wa kada, wataf'al kada wa kada, dan yang viral menyebar saman iso ngelakoni ngini. Faqala, mengucaplah si ghulam, lulu, inilah asfi ahadan, sungguh bukan aku yang menyembuhkan seseorang, saya enggak bisa menyembuhkan orang. Innama, sungguh hanyalah yasfi, yang bisa menyembuhkan Allahu Gusti Allah Ta'ala. Fa'akhadahu, lalu si raja menangkapnya. Falam yazal yu'adzibuhu, tiada henti si raja menyiksa si anak muda ini. Hatta jalla ala rohib, ini kapak suara kuat. Sampai anak muda itu menunjukkan kepada si pendeta ini, biangnya ini. Faji abir rohim, lalu didatangkan si pendeta, dipanggil. Faqila irji antinik, cabut kamu dari agamamu, disuruh murtad. Fa'ata, datanglah si rohib. Fata'a bil minsar, lalu si raja meminta gergaji. Fawda al-minsar fi mafriqi ra'sih, kemudian raja menaruh gergaji itu di tengah kepala si rohib. Si rohib di telegraji, ayo mencabut agamamu apa ora? Enggak tak geraji kan. Fasaqahu, lalu raja membelah rohib dengan minsar hatta waqa'a, hingga jatuh siqau, kedua sisi tubuhnya terbelah jadi dua, terus jatuh ke tanah. Summa ji'a bijalisil malik, lalu dipanggil, didatangkan si pendamping raja tadi. Faqala lahu, faqila lahu, dikatakan kepada jalis, irji antinik, cabutlah dari agamamu, murtado. Fa'aba, menolak si jalis. Fata'a, kemudian raja meminta bil minsar, gergaji. Fi mafriqi ra'sih, ditaruh di tengah kepala jalis. Fasaqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu. Summa ji'a bil ghulam, lalu didatangkan pula si anak muda tadi yang disuruh belajar sihir, malah belajar malah mondok. Faqila lahu irji antinik, cabutlah kamu dari agamamu. Fa'aba, menolak si ghulam. Fa'tafa'ahu, lalu raja mendorongnya ila nafarin min ashabih, kepada sejumlah orang dari sahabat-sahabat raja, penggawa ya, petugas aparat.
Faqala idhabu bidhi ila jabali kada wa kada. Pergilah kalian dengan membawa si ghulam ini ke gunung apa gitu. Fas'atu naiklah kalian bersama si ghulam ini al-jabala ke gunung itu. Fa idza balagtum dirwatahu, jika kalian telah mencapai puncak gunung, fa in raja'a an dini, jika dia mau mencabut agamanya, murtad, maka selamatkan dia. Wa illa, jika tidak mau mencabut dari agamanya, fatrohuhu, lemparkan dia dari atas gunung. Fadhabu, lalu para ashab pergi al-jabala ke gunung dengan membawa si ghulam. Faqala, mengucaplah si ghulam, Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka. Bima syi'ta, dengan apapun yang kau mau. Farjafa, lalu salon bim dengan mereka semua al-jabalu gunung. Salon apa min? Horek. Kok salon? Farjafa, lalu jadi horek. Goncang. Kok malih horek iki? Farjafa jadi goncang. Bim dengan mereka semua al-jabalu gunung. Fasaqatu, lalu jatuhlah si orang-orang itu. Mereka yang jatuh dari gunung. Gunung Ihor. Bocah wis siap-siap. Ya toh, gocekan uwit. Baca datang si anak muda itu, Yamsi berjalan kaki. Ila Malik menghadap raja, aku sik urip, aparatmu madhek kabeh. Faqala lahul Malik, lalu sang raja berkata kepada si ghulam, ma fa'ala ashabuk, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Qala, mengucap si ghulam, kafani telah melindungi aku, him dari kejahatan mereka, Allahu Allah. Fatafa'ahu, lalu raja mendorong anak muda tadi, ila nafarin min ashabi, kepada sejumlah orang dari sahabat raja. Faqala, idhabu bihi, pergilah kau, bawa anak muda itu, fahmiluhu, angkut si anak muda itu, fi kurkurin, ke jedi, wajan yang sangat besar. Kayak kemarin kum-kum ya, mungkin ukurannya beda antara kur-kur sama kum-kum. Pokoknya wadah ini sing kau wedhe. Ini kalimat kitab lawas ya, ono-ono ya kalimat. Fatawassatu bihil bahroh, lalu mereka sampai ke tengah-tengah laut dengan membawa si ghulam. Fa in raja'an dini, jika dia mencabut agamanya murtad, maka diselamatkan. Wa illa, jika tidak, qadhafuhu, faqdhifu, maka lemparkan anak itu. Atau ngene, wa tawassatu, dan bawa ke tengah-tengah al-bahralat bi anak muda. Fadhabu bi, orang-orang ashab pergi bi membawa anak muda itu. Faqala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Mendungan ini gilek kepepet antara lain. Allahumma finihim bima syi'ta. Kalau di tahlilan Gresik Lamongan, kono kalimat ngene iki. Allahumma kfinna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala, versi wong-wong ala mata syauqatir. Kalau versi moro sepuh, innaka ala kulli syai'in qadir. Tahlilannya ono ngene iki nek Gresik. Ning Malang gak ono, Kedawan. Tahlil Malang. Malang enggak gelem dawa-dawa. Dodol yo enggak gelem larang-larang.
Mari mangan sego karo suwiwi karo rak. Enten Bu. Napa Mas? Sekul kalih suwiwi kalih sayur. 5.000 enak. Rotok kasar enggak baca itu boso tapi ngelegakne hati murah. Bareng mangan ning Malioboro. Sampun Bu, enji. Dahar punapa? Sekul kalih ndok setunggal. 100 kalih 2.000 nah modar. Kafani telah melindungi aku, fangkafaat, kemudian numplek bim dengan mereka semua asafinatu perahu. Ombak gede perahunya numplek, favoriku tenggelamlah mereka. Nah si anak muda ini tenang aja, perahu sing numplek, si kena dicekali, si kena tinggi mulai lah wong tenggelam. Baca ayam si ilal malik, datanglah si gulam kepada raja, ye aku si urip. Faqala lahul malik, ma fa'ala ashabuk. Apa yang dilakukan teman-temanmu? Qala mengucap si gulam, kafanihimullah. Allah telah melindungi aku dari kejahatan mereka. Faqala in lil malik, si gulam ngomong pada raja, zaman gak iso mateni aku. Kecuali zaman lakukan ini. Innaka lasta biqatili. Sungguh kamu tidak bisa membunuh saya. Hatta taf'ala ma amuruka bih. Sehingga kau melakukan apa yang bakal aku perintahkan kepadamu bi dengan ma. Cuman gak iso mateni aku. Kecuali manut tak briefing ya. Tak perintah manut. Pakai aplikasi. Lakukan ini. Sudah. Ini. Sudah. Faqala ma huwa? Raja bertanya, apa perintahmu? Qala tajma'un nas, kumpulkan manusia fi sa'idin wahid di lapangan stadion ngono. Wa taslubuni, dan kau salibkan saya ala jidin di atas pohon. Kalau di sana pohon kurma ya. Semakhud, lalu ambil olehmu sahman, satu anak panah, min kinanati, dari apa? Wadahnya anak panah itu apa namanya? Biasanya terbuat dari sungune sapi ya. Apa? Kendewa ya panah iki. Kendewa itu busurnya ya. Kalau pedang sarungnya itu ya. Rongkone itu. Saya enggak tahu namanya. Ya, biasanya sungu sapi yang gede dipotong wadah itu. Cangkulong di sini. Mingkinanati, ambil anak panah dari kinanah saya. Sumadha'is sahma fi kabidil qaus. Lalu taruhlah si anak panah itu di tengah-tengah gendewo, di tengah-tengah busur. Semaku lalu ucapkan Bismillah Rabbil Ghulam. Jadi di depan umum rojo ini ngucap Bismillah, matilah si gulam, tapi sak kampung rakyat yang melebu Islam. Semarmi lalu lemparkan. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Sungguh jika engkau mau melakukan hal itu, kamu bisa membunuh saya. Fa jama'an nas, lalu raja mengumpulkan umat manusia fi sa'idin wahid, di satu lapangan, wa salabahu, mensalibkan si anak muda ala jidin, di atas pelepah kurma. Summa akhadha sahman min kinanati, lalu raja mengambil anak panah dari sarung wadah anak panah. Summa wada'an sahma, lalu menaruh anak panah fi kabidil qaus, di busur, di tengah-tengah busur. Summa qala Bismillah Rabbil Ghulam. Summa ramahu, lalu melemparkan saham atau melempar anak muda tadi, fauqasamu fi sadrih, lalu menimpalah si anak panah itu fi sadrih, di pelipisnya ini. Kena jenis. Ya mati pas kena pelipisnya. Lagi-lagi ini contoh betapa kiai itu di mana-mana, Mas. Ono kalimat opo ya tetap eruh mana. Kene iki jabhah, kene iki pelipis, kene iki azhar.
Barang cilik-cilik iki weruh. Ini hajepun. Ya, ini hajipun. Ini upilun. Ini ora ono upil. Saya tetap yakin. Jadi kiai-kiai Jawa enggak kalah. Penguasaannya tentang bahasa Arab. Yo mek kore enggak aktif. Kalahin. Fawad ayatahu ala sadri. Lalu si anak muda itu menaruh tangannya di atas pelipis, diusap ini, lorone ya. Sempat famata lalu matilah si anak muda. Faqalan nas lalu umat manusia berucap, amanna bi rabbil ghulam. Kami semua iman dengan Allah, Tuhan si anak muda itu. Fa'ata kemudian datang si sapa sing cerita ya. Al-Malik kepada raja, faqilalahu dikatakan kepada raja, nah apa yang kau takutkan sekarang terjadi? Kamu takutkan umat pada masuk Islam. Ya, sekarang malah terjadi. Ara'aita ma kunta tahdharuhu? Bagaimana pendapatmu? Apa yang dahulu kamu takutkan? Qad wallahi nazala bika. Wallahi, demi Allah, qad nazala benar-benar menimpa bika padamu, hadaruka apa yang kamu takutkan itu. Qad amanan nas, orang-orang pada masuk Islam. Fa'amara bil ukhdud, lalu raja memerintahkan dibuat jurang. Kali jurang, nanti beko nih. Kongkon beko gawe apa? Kayak lubang tanah besar. Bi afwahi sikak, di mulut jalan. Fakhuddat lalu dibuatlah jurang itu tadi. Wa udrimat dan dinyalakan api, dinyalakan fiha di mulut, di jurang di mulut jalan itu, an-nironu api. Wa qala raja mengucap malam yarji antini fa'akhimu, siapa tidak mencabut agamanya, maka masukkan orang itu pihak ke dalam jurang yang ada apinya. Auqilalahu atau dikatakan kepada orang yang enggak mau mencabut Islamnya, iktahim masuklah kamu. Fafa'alu mereka melakukan itu. Wani mati timbang kafir. Hatta ja'at mra'atun hingga datanglah seorang perempuan wa ma'asabiyun lah bersamanya si bebi miliknya. Fataqo asad dia maju mundur, nyemplung apa ora iki, nyemplung apa ora. Takut karena membawa bebi. Faqala al-ghulam mengucaplah si bebinya, ya ummah isbiri, wahai ibu sabarlah kamu. Fa innaki 'alal haqqi karena kamu benar. Pun monggo mawon nyemplung mati mboten napa-napa. Wong jenengan benar. Ini hadis sahih Muslim ya. Yang cerita Kanjeng Nabi, bukan cerita halu loh ya. Bukan cerita khurafah.